Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Teguh. Ini Pak Teguh akan membahas tetap di bab 3. Subbabnya adalah konflik dan integrasi. Nah, sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah mengapa dapat terjadi konflik sosial. Yang kedua, bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan integrasi. Ya, sudah siap ya, kita bahas satu persatu. Konflik. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Ya, kalau di sini pengertiannya cukup panjang ya, tetapi kalau diterjemahkan secara gampang, konflik itu kalau diterjemahkan secara singkat itu adalah pertengkaran. Ya, tukaran. Nah, tuh. Lalu selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan konflik? Yang pertama, perbedaan individu. Jelas, individu ada si A, si B bertengkar. Nah, kenapa bertengkar? Itu disebut dengan konflik karena apa? Perbedaan. Ya, ibaratnya saja katakanlah ini suka sepak bola, ini suka voli. Kalau nggak gadok kan bisa tukaran. Nah, itu namanya perbedaan individu. Itu adalah gampang ya, Pak Teguh memberikan contoh yang gampang saja agar mudah dicerna. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, mungkin di sini Pak Teguh agak sedikit memberikan contoh yang lumayan berat ya. Mungkin anak-anak atau ya pernah dengar konflik Sampit gitu ya. Jadi antara orang Sampit Kalimantan dengan orang Madura. Nah, itu kalau bisa lihat di Google, di YouTube ada. Nah, itu adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Selanjutnya perbedaan kepentingan. Nah, ini anak-anak mungkin bisa lihat partai politik itu ya, kan kepentingannya bermacam-macam. Ya, ada partai A, partai B, sehingga terjadi pertengkaran. Nah, itu namanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya perubahan nilai yang cepat. Maksudnya di sini adalah sekarang ini kan zaman modern, perubahan sangat cepat sekali. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka akan kita ketinggalan. Contohnya aja HP ya, HP yang lama dengan HP yang sekarang sudah jelas berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya konflik ya, perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya dampak konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Nah, anggota kelompok sing solid ya, itu anggota kelompoknya. Jadi kalau kita lihat kemarin peristiwa di Kalimantan Sampit ya, antar kelompoknya yang solid ya, seperti itu. Sehingga apa? Letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Selanjutnya terjadi perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Jadi konflik yang ada di Sampit itu sudah luar biasa ya, harta benda hilang, nyawa juga hilang ya. Jadi Pak Teguh tidak bisa menggambarkan di sini, anak-anak bisa melihat aja di YouTube ya, banyak kok ya. Jadi intinya, jadi karena pertengkaran itulah yang menyebabkan hilangnya nyawa bahkan harta benda. Selanjutnya apa? Yang ketiga, dampaknya adalah terjadinya akomodasi, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Nah, seperti sekarang ini kan ada perang Iran Amerika. Nah, itu penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Ada Iran, ada Israel, Amerika. Itu salah satu contoh ya terjadinya konflik. Selanjutnya penanganan konflik sosial. Konflik sosial bisa kita tangani, bisa tidak terjadi dengan cara satu, menghindar ya. Jadi anak-anak kalau memang ingin tidak terjadi pertengkaran ya sudah menghindar saja. Itu cara yang paling aman, tidak ikut campur istilahnya ya. Yang kedua, gak memaksa kehendak. Jadi kamu memaksa orang lain untuk menyenangi hobimu itu nggak boleh. Itu nanti akan menyebabkan terjadi konflik. Nah, selanjutnya menyesuaikan keinginan orang lain. Nah, ini biasanya dalam bentuk bersama-sama. Karena kalau di kelas itu kan ada suka olahraga ya. Udah sekarang sepak bola lagi nanti bersama-sama itu
bisa menghilangkan konflik, menghindari. Ya, yang keempat tawar menawar, yang kelima kolaborasi. Tawar menawar itu gini loh maksudnya, bukan kok di pasar tawar menawar, tidak. Dah, sekarang waktunya olahraga sudah paling gampang. Nah, ada yang volley, ada yang suka basket, ada yang suka sepak bola. Sudah kita sepakat saja supaya enak, kita main volley dulu. Setelah main volley nanti basket. Setelah main basket sepak bola. Nah, deal. Sehingga semua olahraga bisa dilakukan bersama, sama tidak salah satunya. Jangan kolaborasi, ini adalah menggabungkan semuanya. Ya, menjadi sesuatu yang baru, kolaborasi. Selanjutnya anak-anak, integrasi sosial. Integrasi itu adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jadi maksudnya integrasi itu gabung, menggabungkan beberapa jenis menjadi satu. Jadi kalau dibuat gampang ya, contoh saja, warna merah ketambahan warna putih kan menjadi merah mudah lah, seperti itu. Itu kalau diartikan gampang, tapi karena ini masyarakat ya tidak bisa pakai warna. Jadi tentang dua kebudayaan tapi nanti menjadi satu kebudayaan yang baru, tidak merugikan kebudayaan yang lama. Nah, ini syarat terjadinya integrasi sosial. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan masing-masing, kebutuhan mereka. Jadi tidak saling menonjol. Ini ada Jawa, ini ada Sunda. Nah, supaya menjadi baru, ya Sunda dan Jawa ngumpul membahas jadi satu. Apa? Misalkan masakan. Kalau di Sunda itu sunanya apa itu? Kalau di Jawa sunanya pedes. Tapi kalau di Jogja manis. Nah, orang Jawa dikasih manis mesti nggak doyan. Sebaliknya orang Jawa, orang Jogja dikasih pedas ya nggak doyan. Nah, supaya dua-duanya suka, masaknya digabung menjadi gurih. Nah, seperti itu loh. Selanjutnya masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus tadi ya, menjadi satu. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama, dijalankan secara konsisten. Ini bisa dilihat di sini. Yang terakhir, faktor-faktor. Oke. Faktor-faktor pendorong integrasi. Supaya integrasi terjadi, satu, harus toleransi, nggak boleh menang sendiri. Tuh, yang kedua, bidang ekonominya seimbang, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Jadi ekonominya sama, itu biasanya gampang. Tapi kalau salah satunya tinggi, biasanya yang tinggi yang menang, yang rendah itu yang kalah. Sikap positif terhadap budaya lain. Nah, maksudnya anak budaya lain masuk ikut kita positif, jangan kok negatif saja. Selanjutnya terbuka, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Nah, ini perkawinan campuran. Nah, ini saya misalkan contoh. Ada orang menikah, orang Jawa menikah dengan orang Madura. Nah, orang Sunda menikah dengan orang Betawi. Nah, itu namanya perkawinan campuran. Musuh bersama dari luar. Nah, ini kita ambil contoh dulu waktu Indonesia sebelum merdeka. Indonesia kan integrasi dulu semuanya, ngumpul jadi satu. Musuhnya dari penjajah itu ya. Jadi anak-anak, demikianlah materi tentang bab 3 terakhir ya, tentang konflik dan integrasi sosial. Mudah-mudahan anak-anak bisa tetap bersemangat walaupun kita daring, dan nanti bisa diskusi lagi bila kita sudah melakukan secara offline ya. Dan ini ada tugasnya, bisa dibaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.